Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke teman-teman, hari ini kita masuk ke pertemuan harusnya ke 11 apa ya? Kemarin kosong. Tapi nanti bisa diganti, nanti ada pertemuan lagi lewat Sinerba ya. Oke teman-teman, hari ini kita bicara akan membahas terkait ekuivalensi NFA dengan IMUV ke NFA tanpa IMUV. Jadi teman-teman ingat pertemuan sebelumnya, kalau nggak ngikuti dari awal pasti akan bingung gitu ya, tapi kalau ngikuti insya Allah nanti akan mudah nanti di ekuivalensi NFA dengan IMUV ke NFA tanpa IMUV. Jadi kalau teman-teman nggak mengikuti video-video sebelumnya pasti akan bingung. Nah, saya sarankan teman-teman harus melihat video-video sebelumnya terkait ekuivalensi itu apa, IMUV itu apa, e-closure itu apa. Oke, next. Nah, bicara ekuivalensi, maka sedikit saya ulang lagi. Nanti kalau teman-teman bingung bisa nonton video sebelumnya. Ini ada dua diagram, NFA dengan IMUV, kemudian NFA tanpa IMUV. IMUV atau e-closure di sini epsilon gitu ya, epsilon adalah suatu tanda seperti ini. Artinya tidak ada inputan, tetapi Q0 walaupun tanpa inputan apapun itu bisa berpindah ke Q2. Oke ya, ingat-ingat ya. Q0 dengan inputan A dia berpindah ke Q1 karena ada inputan A. Tetapi jika ada logo epsilon seperti ini, maka perpindahan dari Q0 Q2 tidak perlu inputan. Oke, itu adalah epsilon atau e-closure. Nah, ini adalah tanpa EMOV. Nah, dua diagram ini adalah ekuivalen karena nanti kita uji coba aja, karena diinputkan inputan yang sama, hasilnya juga akan sama. Tuh. Nah, itu yang disebut ekuivalensi. Jadi dua diagram ini adalah diagram yang berbeda tapi ekuivalen. Contoh, kita inputkan B. Inputan pertama contoh adalah B. Kita yang dengan EMOV dulu ya. Q0 diinputkan B, ya B. Ini adalah epsilon atau EMOV gitu ya. Nah, karena ada logo EMOV ini, maka dari Q0 Q2 tidak perlu inputan. Berarti bisa langsung ke Q0 Q2. Kemudian diinputkan B. Oke, ini B ke Q4. Karena ini adalah final step, maka diterima. Oke, paham teman-teman ya. Jadi dari Q0 diinputkan A ke Q2 itu tidak perlu ada inputan karena sudah ada EMOV. Jadi dari Q0 ke Q2 langsung. Dari Q2 diinputkan B ke Q4, maka diterima. Oke, bisa dipahami ya. Jadi tetap bisa dilewati nih. Oke. Nah, kita coba yang NFA tanpa EMOV ini, kita inputkan juga B juga. B dari Q2, Q0 diinputkan B, maka dia langsung ke Q4. Oke, ini ke final state, maka diterima. Artinya jika dua-duanya terima, maka dua diagram ini dengan NFA, dua diagram NFA dengan EMOV dan tanpa EMOV ini ekuivalen karena diinputkan inputan yang sama, itu hasilnya juga akan sama. Oke, bisa dipahami ya, itu adalah ekuivalensi, dinamakan ekuivalensi. Oke, selanjutnya teman-teman mungkin bisa dipahami ya. Kalau nggak paham nanti bisa melihat video sebelumnya gitu ya, untuk memahami apa itu ekuivalensi. Nanti setelah itu nonton video selanjutnya terkait EMOV. Nah, nanti akan ada soal, jadi teman-teman kalau nggak mengikuti itu nanti akan bingung. Nah, nah bagaimana caranya agar kita merubah ini NFA dengan EMOV, kita rubah ke NFA tanpa EMOV, tetapi tetap ekuivalen. Nah, ini saya punya diagram yang sama dengan yang pertama tadi. Saya pengen rubah
ini NFA tanpa dengan move ke NFA tanpa move. Nah, ada beberapa langkah yang teman-teman harus dikerjakan untuk bisa merubah NFA ini move menjadi tanpa move. Langkah pertama, yang pertama adalah buat tabel transisinya dulu. Seperti biasa, tabel transisi itu wajib. Oke ya. Oke, saya sudah buat bikin tabel transisi. Di sini ada inputannya adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Kemudian inputannya ada AB, ini state, state. Nah, kemudian ada epsilon di sini, logo epsilon, simbol epsilon. Oke, kita coba dulu ya. Q0 diinputkan A, itu ke Q1 dan diinputkan B itu tidak ada karena selesai di sini. Maaf, nggak ada inputan B di sini, maaf. Q0. Tetapi ada inputan epsilon itu ke Q2. Paham ya? Epsilon Q2. Q1 itu tidak ada inputan sama sekali, selesai di sini, maka ini hampa, kosong. Q2 inputan A itu ke Q3, inputan B itu ke Q4, epsilonnya nggak ada, maka ditulis kosong. Q3 kosong semua, nggak ada, selesai. Q4 juga selesai. Jadi ini adalah tabel transisinya seperti biasa, tapi ditambah dengan epsilon di sini. Oke, paham teman-teman ya. Di langkah pertama bikin tabel transisi dari diagram ini, diagram NFA dengan move. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal bagaimana merubah ini menjadi tanpa move, yang langkah pertamanya adalah bikin tabel transisinya dulu seperti ini. Oke, tabel transisi saya yakin teman-teman sudah paham. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan closure-nya. Masih ingat teman-teman ada closure. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas terkait closure. Ini adalah closure. Tentukan dulu Q0. Q0 closure-nya itu adalah Q0 itu sendiri dan ke Q2. Ini logo epsilonnya di sini. Jadi karena closure ada inputan epsilon Q2, maka Q2 Q0 juga masuk. Nah, ingat closure itu ketika input closure-nya tidak ada inputan, ya dia sebagai closure itu sendiri. Jadi dia Q0 Q2 itu closure Q0. Q1 ya Q1 karena sudah selesai, dia menjadi closure itu sendiri. Q2 kalau memang tidak inputan dari epsilon, ya Q2 seperti itu. Q3, Q4, Q4. Itu paham ya teman-teman terkait closure. Jadi nanti setiap inputan itu kembali lagi ke, kalau tidak ada inputan ya kembali lagi ke dia ke state itu sendiri gitu ya. Tapi kalau ini ada inputan epsilon maka Q0 dan Q2. Oke, itu langkah kedua. Langkah ketiganya apa? Nah, kalau langkah kedua sudah, selanjutnya langkah ketiga. Tapi teman-teman pahami dulu nih ya, bisa dipahami ya. Jadi langkah pertama adalah tentukan tabel transisi. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa. Nah, closure-nya itu tentukan dulu. Ada logo epsilon di mana saja nih? Oke, di sini berarti ini Q2 masuk ke Q0. Ini juga Q0 juga masuk karena dia juga masuk ke state juga Q0. Kalau tidak ada gimana Pak? Ya udah masukkan aja nih closure-nya Q1, Q4, Q2. Kalau ada di sini gimana? Ada inputan nih, berarti Q2 gitu ya. 2. Oke. Lanjut ya. Langkah ketiganya. Nah, ini agak tricky, agak rumit. Rumusnya ini delta aksen state input closure state-nya plus input. Rumusnya ini. Oke, nggak usah dibaca ini, terlalu bingung. Tapi kita tadi sudah dapat tabel transisi 1, closure-nya, kemudian tabelnya, diagramnya. Nah, kita cari satu-satu dulu closure-nya Q0 dulu, delta aksen dari Q0. Berarti nanti kita tentukan delta aksen Q0, Q2.
delta aksen Q1, delta aksen Q2, delta aksen Q3, dan seterusnya sampai Q4. Itu diinputkan masing-masing satu-satu, A dan B. Dan itu dicari. Oke, teman-teman paham ya? Oke. Eklosur dari Q0 adalah Q0 dan Q2. Sepakat, kita sudah bikin tadi. Eklosur dari Q0 adalah Q0 dan Q2. Nah, kita akan coba Q0 diinputkan dengan A. Ya, Q0 ini eklosur state ya. Eklosur state-nya itu Q0, input eklosur Q0, A. Ini harusnya ada koma, sorry. Eklosur Q0 itu berapa sih? Q0, Q2. Sepakat ya? Eklosur 0 itu Q0, Q2. Nih, Q0, Q2. A. Oke, kita cek satu-satu. Q0 diinputkan A, Q1. Tulis saja Q1 di sini. Q2 diinputkan A, sorry, Q2 ya, Q2 diinputkan A itu adalah Q3. Dia tabel transisi. Paham? Jadi Q0 diinputkan A itu adalah Q1, Q2 diinputkan A itu adalah Q3. Oke. Paham teman-teman ya? Selanjutnya Q0 diinputkan B. Ya, tadi kan A sudah, B sama. Q0B itu Q0 Q2 diinputkan B. Q0 diinputkan B itu 0. Q2 diinputkan B adalah Q4. Nah, ditulis saja Q4. Hampanya nggak usah ya. Kalau ini hampa nggak usah. Oke, paham. Selanjutnya Q1. Q1 eklosurnya berapa? Q1, A. Input A dulu nih, baru nanti B. Ya, eklosur A, Q1, A. Q1, A. Q1 diinputkan adalah hampa 0. Ya, udah tulis aja 0. Nah, sudah Q1 ketemu, sekarang ke Q1 juga, tapi yang B. Oke, sebentar. Lanjut. Kita lanjut ya. Tadi Q1A, sekarang coba Q2. Q1 inputkan B. Q1 Q1 kan klosurnya Q1, inputkan B. Q1 kosong, udah tulis aja kosong. Paham ya? Oke, next. Q2. Q2 eklosurnya adalah Q2. Oke, terus saja di sini Q2. Memang tulisannya memang ribet tapi gampang kok. Q2 inputkan A. Q2 inputkan adalah Q3. Nah, tulis aja Q3. Oke, paham? Oke. Paham ya? Pelan-pelan. Pelan-pelan paham. Selanjutnya, Q2 inputan B. Eklosur Q2 apa sih? Q2. Sini. Inputan B, Q4. Eklosurnya jadi eklosur Q4 ya, Q4. Oke ya. Q2 sudah, sekarang lanjut Q3. Q3 inputan A. Q3A. Q3A input A, hampa. Ya udah, kosong. Oke, paham ya? Ada kosong. Oke. Yang B, kita lihat. B, Q3 B, kosong. Ya udah, sama kosong juga. Oke, paham ya? Paham. Kalau nggak paham diulang-ulang terus. Nanti videonya diulang-ulang terus, jadi nanti paham. Oke. Selanjutnya, Q3 B. Oke, sekarang Q4. Q4 inputan A. Q4 itu apa sih ya? Eklosurnya Q4 juga. Inputan A kosong juga. Kalau yang B, inputan B kosong juga. Nah, selesai.
Sudah menentukan masing-masing e-closure dari Q0 sampai Q4 dengan rumus ini. Rumusnya memang ribet karena tulisannya panjang, tetapi ternyata mudah. Tinggal diinputkan A Q0 sampai Q4, inputan A dan B berdasarkan dari e-closure-nya. Ini kebetulan Q1, Q2, Q3, Q4 e-closure-nya seperti itu mudah. Bayangkan kalau cuma Q1, Q2 gitu ya, sama aja sih nanti. Tapi intinya di input satu-satu ini contoh udah saya kasih contoh yang e-closure-nya ada dua state, ada e-closure yang ini satu state. Oke, teman-teman paham ya? Nah, setelah selesai kita rekap nih. Buatkan tabel transisi diagram tanpa e-move-nya. Tadi kan Q0 hasilnya adalah inputan adalah Q3, Q4. Kita cek ke depan. Mana? Nah, Q1, Q4, Q1, Q3. Apakah saya salah? Salah tulis atau salah itu coba. Yang B Q4. Tadi kan ada yang Q0, closure Q0 itu kan diinputkan hasilnya menjadi 4. Q1 00, Q2, Q3, Q4, Q3, Q4 00, Q4, Q0 itu 00. Tadi hasil kita cari satu-satu tadi. Oke, paham ya? Paham? Tadi hasilnya tadi direkap ke dalam tabel transisi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita bikin diagramnya. Ini diagram yang depan tadi sebenarnya. Kita lihat Q0, final state-nya adalah Q4. Ya, 4, Q1, sorry ini salah, ini harusnya Q2. Saya salah ini. Maaf. Saya salah. Gambarnya saya salah dari depan berarti salah. Nah, ini harusnya Q1, Q0, Q1, Q2, Q1 itu ya. Berdasarkan transisi ini Q3, Q4. Nah, sorry salah. Maaf sekali. Jadi berdasarkan transisi hasilnya seperti ini. Kita bikin ya Q0 inputan A ke Q1 ya. Q0 inputan A gitu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tadi saya salah membuat tabel transisinya, diagramnya. Nanti kita koreksi lagi nih. Tapi langkah-langkahnya seperti itu teman-teman. Jadi membuat saya langkah-langkah menjadi seperti ini, kita langkah-langkahnya ada 3 langkah tadi. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami penjelasan saya terkait ekuivalensi ekuivalensi dari NFA dengan e-move ke NFA tanpa e-move. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Teman-teman kalau tidak paham bisa mengulang videonya karena materi dari 1 ke 2 itu selalu saling berkaitan. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.